atau dari mana, saya pikir itu bisa dari manapun ya. Tapi kalau pansus untuk Ancol jadi dilakukan Pak ya? Kita nanti sebagaimana saya sampaikan ketika di rapat yang lalu, kita akan sesuaikan pertama dengan mekanisme. Ya, kita punya taktik bagaimana untuk membentukkan pansus. Dua, juga kita akan konsultasikan dengan koordinator Komisi B dan juga pimpinan DPRD seperti itu. Nah, jadi ini tidak berdiri secara parsial ya, keputusan ini. Kita mengikuti mekanisme yang ada. Terkait ini Pak, JIS mana habis peninjauan Pak? Iya Pak, itu kan ngabisin anggaran sekitar 6 miliar ganti rumput. Nah, itu juga 6 miliar Pak. Iya. juga gimana nih 6 Pak? miliar ganti rumput kan? Kata Iya. DPR kan? Gimana? Pertama, JIS ini kebanggaan kita warga Jakarta. Kenapa? Karena proyek ini bisa terwujud itu dengan kesepakatan bersama ya, antara eksekutif, antara legislatif, dan juga ini mengakomodir keinginan masyarakat Jakarta ya untuk memiliki stadion yang bisa dibanggakan. Itu. Dan kalau melihat dari prosesnya, dia tidak berdiri tunggal di masa kemarin Pak Anies, tapi sudah ada prosesnya ya, penetapan tempat itu di masa Pak Jokowi, seingat saya ya. Kemudian eksekusi lahannya itu di masa Pak Ahok, dan realisasi pembangunannya di masa Pak Anies. Jadi kita melihat di sini ada andil dari pimpinan-pimpinan ya, 3 gubernur sebelumnya. Ya, bahwa kemudian ketika finalisasi terbangun ditemukan ada beberapa kekurangan, justru inilah yang menjadi challenge, tantangan bagi pimpinan saat ini, menyempurnakan. Itu namanya estafeta pembangunan. Bukan kemudian kita justru mengubur hidup-hidup sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya, sesuatu yang sebenarnya ini adalah kebanggaan kita, gitu. Ya, karena berbagai faktor ini kemudian ditenggelamkan. Itu saya pikir mengubur hidup-hidup pula ya, mimpi dari masyarakat Jakarta untuk memiliki stadion ya. Dan yang kedua, kalau kita sudah pernah berkunjung ke sana, sesungguhnya kita pasti akan membanggakan itu ya, karena ini dibangun sudah menggunakan standar internasional. Kalaupun ada dibilang kekurangannya adalah dari segi akses menuju lokasi. Kenapa dibilang kekurangan? Kalau kita melihat perspektifnya, pengunjung itu menggunakan kendaraan pribadi berduyun-duyun ke sana, maka pasti ini kekurangannya. Mengapa ini terjadi? Karena JIS itu didesain untuk dikunjungi menggunakan transportasi publik, ya, tidak kendaraan pribadi. Itulah sebabnya salah satu indikatornya kenapa misalkan LRT saat itu yang dari Velodrome ke Pegangsaan itu rute lanjutannya diubah, yang tadinya ke Manggarai ke JIS. Tujuannya tadi agar ini memudahkan transportasi publik menuju JIS. Begitu juga dengan sistem feeder, bukan feeder, apa sih istilahnya, kayak semacam park and ride-nya. Jadi ketika menuju ke sana, maka disediakan park and ride di radius sekian kilo dari stadion. Contoh misalkan di area